Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyil karim wa khataman nabiyyin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada haqqa jihadih wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa saru ala nahjihi wa ba'du. Ayuhal ikhwah talabah fil bait, ahlan wa sahlan fi hadzal barnamij, yani fi darsil fiqh, ya. Wa insyaallah sanuwasil al-yawm al-madatul fiqh. Bil amsi qad intahayna yata'allaqu 'anis siyam. Fi mawdu' siyam alhamdulillah intaha, ya. Intahayna wal an nadkhul aw nantaqil ila mawdu'i jadid, ya. Ila mawdu'in jadid, yani yata'allaq ma zala yata'allaq anil ibadah fi syahri Ramadan, ya. Yani fi mawdu' tahta mawdu' Lailatul Qadr wal i'tikaf. Lailatul Qadri wal i'tikaf. Wa hadha mawdu' mawjud fi kitab fi safha 77. Tafadhal iftahu kutubakum. Wa fi safha alladhi ba'daha Lailatul Qadr. Baik. Wa adatu aidan fi sigah PowerPoint, ya. Kama taruna fi syashah. Ada Lailatul Qadr. Baik. Jadi kita masuk ke tema baru setelah kemarin kita menyelesaikan terkait dengan tema saum tatawwu, ya, yang kemarin yang terakhir tentang saum tatawwu. Ustaz anggap sudah selesai, ya. Antum tinggal baca-baca untuk murojaah di rumah, dan juga tentu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempraktekannya, ya, atau melaksanakannya. Setiap saum sunnah, ya minimal pernah kita praktekkan, ya. Saum sunnah di mana banyak sekali, ya, macam-macam saum sunnah, mulai dari saum Senin Kamis, kemudian saum Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15, kemudian saum Arafah, ya, di tanggal 9, ya, 9 Zulhijjah. Kemudian juga ada saum, ya, tanggal 10, ya, tanggal 10 yang disebut dengan saum Asyura, ya, saum Asyura. Nah, terkait dengan saum Asyura ini, ya, di mana saum Asyura ini yang diperintahkan tanggal 10, akan tetapi kemudian para sahabat menyampaikan kepada Nabi bahwa tanggal 10 adalah hari di mana orang Yahudi dan Nasrani juga ternyata memuliakan hari ini. Kenapa? Karena hari itu adalah hari diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun, ya. Maka mereka kaum Yahudi dan Nasrani juga melaksanakan puasa di hari Asyura ini. Maka kemudian kata Nabi, ya, kalau seandainya tahun depan, ya, aku masih hidup, kita akan melaksanakan di tanggal 9-nya juga, ya. Jadi khusus untuk hari atau saum sunnah Asyura ini
maka disunahkan bukan hanya di tanggal 10-nya saja, tapi di tanggal 9-nya juga. Kenapa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita masuk ke tema baru, yaitu tentang Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar tentu ya sebagaimana kita ketahui ini terjadi di bulan Ramadan. Makanya yang kita bahas ini masih berkaitan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ya. Gitu. Makanatuha wa fadluha, ya. Yang pertama ya, antum bisa lihat ya, bagian yang pertama terkait dengan makanatuha wa fadluha, ya. Artinya kedudukan atau kemuliaan, ya, kemuliaan Lailatul Qadar, ya. Lailatun syarifatun, ya. Lailatul Qadri hiya lailatun syarifatun, ya. Antum bisa lihat juga di kitabnya Lailatul Qadri lailatun syarifatun, ya. Apa maknanya? Tarjim sob. Malam syarif. Apa makna syarif? Kemuliaan. Malam kemuliaan. Lailatul Qadar, ya, jadi Lailatul Qadar itu maksudnya adalah malam kemuliaan, lailatun syarifatun, ya. Wa hiya afdalul layali, ya. Dan dia adalah malam yang paling utama. Jadi di syariat kita, syariat Islam ada malam yang paling mulia, ada hari yang paling mulia, ada bulan yang paling mulia. Ya, jadi ada tempat yang paling mulia. Nah, Lailatul Qadar berarti ini terkait dengan waktu yang paling mulia, ya, waktu yang dimuliakan, gitu, ya. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yakni fi suratil Qadar, ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, bahwa malam atau Lailatul Qadar ini adalah malam di mana lebih baik dari 1000 bulan. Apa makna dari ayat ini? Makna malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa maknanya? Nah, di sini di kitab antum itu dijelaskan al-amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Jadi maknanya malam lebih baik dari 1000 bulan adalah di mana amalan, ya, seseorang itu ketika dia mengerjakan ibadah, ya, yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar ini, itu pahalanya lebih baik, ya, dari ketika dia mengerjakan selain di luar malam Lailatul Qadar, gitu, ya, di mana perbandingannya yaitu 1000 kali lipat. Artinya kalau ada orang beramal soleh di hari itu, dia di malam itu, ya, maka dia pahalanya dilipat gandakan 1000 kali. Allah alam, ya. Nah, dalam satu riwayat dikatakan bahwa, ya, di zaman dahulu ada seorang Yahudi, ya, umat Yahudi yang dia mengerjakan amalan yang sungguh luar biasa. Jadi ketika malam hari dia beribadah, ya, mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar dia terus beribadah. Iya, kaum Yahudi zaman dahulu, ya, terus beribadah, tidak berhenti, ya. Bukan hanya di malam hari, bahkan ketika siang harinya dia pergi berjihad, ya, di jalan Allah. Dan dia lakukan itu selama 1000 bulan, ya. Subhanallah, ya. Kalau kita bayangkan, ya, berarti pahala yang dia dapatkan berapa coba? Banyak sekali, ya. Subhanallah, dia lakukan hal itu, ya, terus menerus, ya. Maka kemudian Allah pun memberikan kabar gembira kepada umat Nabi Muhammad SAW ini, ya. Jadi jangan ngiri katanya, ya. Kalian pun akan bisa mendapatkan hal yang serupa, semisal seperti dia, ya. Antum tinggal
mencari malam Lailatul Qadar, ya, kemudian beribadah di malam itu, ya, sebanyak mungkin, maka pahalanya sama dengan orang beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan sekitar berapa tahun? 82 tahun atau 83 tahun, ya. Antum bayangkan kalau kita beribadah selama 80 tahun aja, mungkin nggak? Terus menerus tanpa berhenti, insyaallah, ya, berat. Ya, jadi Allah memberikan kesempatan untuk kita sebetulnya. Memang umat Islam, ya, umat akhir zaman ini, ya, umurnya pendek-pendek, ya kan? Kata Nabi, a'maru ummati baina sab'ina wa sittina sana. Kata Nabi itu umur umatku itu hanya antara 70 sampai 60 dan 70 tahun saja, di antara itu. Dan sedikit sekali yang bisa melampaui usia demikian, kata Nabi, ya. Gitu loh. Kalau misalkan 70 tahun atau 60 tahun lah, ya. Rasulullah saja berapa tahun usia beliau? Coba, masih ingat usia Rasul SAW ketika wafat? Hanya 63 tahun, ya, ya, sedikit sekali, ya. Itu. Belum lagi kalau misalkan umur kita dipotong ketika masa anak-anak, ya kan? Gitu loh. Ketika dewasa mungkin hanya berapa tahun, ya, berapa tahun itu pun mungkin masih banyak yang lalainya, ya kan? Ya, jarang, atau masih banyak yang waktu kita digunakan bukan untuk ibadah, ya. Kemudian ketika menginjak usia 60 tahun pun belum tentu kita masih bisa beribadah, ya enggak? Kenapa? Karena kalau sudah tua, sudah lemah, ya. Fisik kita, gitu kan, mata kita, pendengaran kita, ya, untuk ibadah pun sudah mulai melemah, gitu ya, berkurang semangatnya pun, ya kan? Kecuali yang hanya memang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus beribadah hingga akhir hayatnya. Dan kita berharap tentunya demikian juga, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Jadi kenapa disebut dengan malam kemuliaan? Karena dalam Quran surat Al-Qadar di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, malam di situ lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua, ya, Lailatul Maghfirah. Masyaallah. Malam pengampunan, ya, penuh dengan ampunan Allah, ya. Apa dalilnya? Dalilnya, ya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, fi kitab sholati tarawih, ya. Babu fadli Lailatul Qadar, ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, fi kitab sholati musafirin, ya, wa qasruha, ya, wa qasruha. Ya. Baik. Kata Nabi, man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang, ya, berdiri, ya. Maksudnya berdiri di sini apa? Melaksanakan ibadah, gitu kan. Berdiri untuk sholat, ya, sholat malam, gitu kan. Imanan wahtisaban. Kenapa? Karena iman, ya, dia meyakini kemuliaan malam itu. Kemudian wahtisaban. Wahtisaban artinya dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ikhlas, ya, tulus ikhlasnya mengharapkan pahala dari di sisi Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi, dia akan diampuni, ya, dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi malam kemuliaan. Nah, di sini juga ditegaskan, ya, bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Pertama kali diturunkannya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, ya. Dalilnya, ya, memang tidak dicantumkan di kitab ini, ya, di buku antum, tapi dalilnya ada dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat ketiga, ya. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan di sini artinya Al-Qur'an, ya, fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah, ya. Salah satu kemuliaan Al-Qur'an sehingga malam itu pun dimuliakan oleh Allah. Kalau kita perhatikan, ya,
setiap yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti akan mendatangkan kemuliaan, ya. Yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan mendatangkan kemuliaan baginya. Baik, kita lanjutkan, ya. Jadi ini alasan keutamaan dari malam Lailatul Qadar, ya. Nah, sekarang al-waktu, ya. Nah, waktunya kapan sih malam Lailatul Qadar ini? Nah, ini, ya. Setelah tadi Ustaz sampaikan bahwa malam Lailatul Qadar memang terjadi di bulan Ramadan. Hanya terjadi di bulan Ramadan saja, ya. Jadi Lailatul Qadar taqa'u fi syahri Ramadan faqat. Walakin mata, ya. Mata tahdus, ya. Kapan terjadi? Ya. Di bulan Ramadan ini kan bulan Ramadan kurang lebih 29 atau 30 hari. Nah, kapan ini terjadinya? Apakah di tanggal berapa maksudnya gitu kan? Baik. Jadi kita bicara lebih spesifik lagi gitu kan terkait dengan waktunya, ya. Setelah kalau bulan Ramadan masih umum, ya. Kapan gitu kan? Pekan keberapa gitu kan. Nah, berdasarkan dalil-dalil yang ada, ya. Maka yang rajih, ya, yang paling rajih, yang paling kuat, ya, yaitu Lailatul Qadar terjadi di al-ashril awakhir min Ramadan. Apa artinya? Ashril awakhir di 10 hari terakhir di Ramadan. Masya Allah, barakallahu fiik ya akhi Yusuf, alhamdulillah, ya. Jadi bisa paham antum, ya. Jadi antum bisa lihat juga di buku antum, ya. Lailatul Qadri di bawahnya, ya, yang bagian adamu tahdidiha, ya. Tidak adanya batasan. Kalau di sini ada mutahdidiha artinya tidak ada batasannya. Maksudnya batasan waktu entah itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu maksudnya, ya. Akan tetapi batasan secara lebih rinci paling kita hanya bisa menentukan di pekan ini. Itu aja, ya, sampai di situ. Nah, Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu terjadi hanya di pekan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Walakinnaha ghairu muhaddadatin fi ayyi lailatin minha, ya. Hanya memang tidak ditetapkan secara rinci lagi, misalkan di malam yang keberapa lagi. Karena kan 10 hari berarti bisa jadi mungkin tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 gitu, ya, atau bahkan mungkin malam ke-30, wallahu a'lam, ya. Rasulullah SAW hanya menunjukkan, ya, sampai di situ gitu, ya. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW selalu memperbanyak amal ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Fayan bagi taharriha fi jami'il ashr awakhir, ya. Ashril awakhir. Jadi hendaklah gitu kan. Di sini disebutkan taharri, yakni apa? Berusaha gitu, mencari atau mendapatkan fi jami'il ashril awakhir. Jadi kita harus berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, ya, di hari 10 terakhir bulan Ramadan ini, ya. Wa fi autariha, ya. Jadi di malam terutama katanya di malam-malam witir, ganjil, ya. Akidu, ya. Jadi lebih ditekankan lagi. Kalau kita sudah masuk tanggal 21, itu malam ganjil. Maka kita harus berusaha malahan, ya. Berusaha lagi. Kenapa? Karena biasanya memang terjadi di ganjil, ya, di tanggal ganjil gitu. Wa arjaha lailata sab'in wa ishrin. Nah, lebih mengharapkan lagi atau kalau misalkan dimasuk ke malam 27, ya. Malam 27 di bulan Ramadan kita harus lebih lagi mengharapkan, ya, datangnya Lailatul Qadar ini. Baik. Entahnya apa? Boleh? 1 menit lagi. 1 menit. Bakia saat yang wajib telat. Ya. Jadi mungkin sampai sini, ya, karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan lanjutkan di usbu'al fi gadan, ya, gadan yaumil ahad insya Allah, ya, nawasir fi yaumil ahad gadan, ya. Naktafi bihadzalika wa nakhtatim bilhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustaz belum menyempatkan untuk mengucapkan salam, ya, yang di rumah nih.
Alhamdulillah. Penonton serentak 23, waktu tonton rata-rata 3 menit 21 detik. Masya Allah. Panjang banget saat itu, berat gitu segitu bisa. Seperti kayak